Tangan saya bergetar di stand mikrofon, tapi suara saya keluar mantap dan jernih. Semua orang harus mendengar ini. Suasana makan malam praresepsi di Ballroom Hotel Shangri-La, Jakarta, langsung hening seketika. 100 wajah berpaling ke arah saya. Keluarga, teman-teman, bahkan kerabat jauh yang sengaja terbang dari Surabaya dan Medan untuk merayakan akhir pekan yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup saya. Besok adalah hari pernikahan. Saya berhenti sejenak, menatap langsung ke motor Reza di seberang ruangan. Senyumnya memudar. Gelas sampanye di tangannya setengah jalan ke bibir. Besok tidak akan ada pernikahan. Keheningan itu memeakkan telinga. Garpu jatuh berderak ke piring. Seseorang terkesiap keras. Ibu Ratno, Ibu Reza, duduk membeku dengan gelas anggur terangkat di udara. Bibirnya yang dicat sempurna membentuk huruf O kecil karena kaget. Apa yang kamu lakukan? Suara Reza pecah saat dia mulai berdiri. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan berbulan-bulan lalu. Suara saya akhirnya bergetar, air mata yang saya tahan selama 20 menit terakhir akhirnya tumpah. Kamu baru saja menghabiskan 20 menit menghina kenangan ibu saya yang sudah meninggal. Bapak Bambang, ayah Reza, masih memasang seringai yang sama seperti saat dia bercanda tadi. Seringai yang juga ditiru Reza sambil tertawa terbahak-bahak. Dan kalian semua masih tertawa. Koto-koto itu keluar seperti bisikan, tapi di ruangan yang sunyi, semua orang mendengarnya. Bapak saya sudah berdiri, wajahnya campuran bangga dan sedih. Kakak saya Adi mengepalkan tangan, siap membalik seluruh meja. Mereka mendengar setiap koto kejam, setiap lelucon keji tentang wanita yang membesarkan saya, mencintai saya, dan pergi terlalu cepat. Wajah Reza berubah dari bingung menjadi panik. Sayang, tunggu. Jangan. Saya melepas cincin pertunangan itu, berlian kecilnya berkilat terakhir kali. Saya sudah selesai menunggu. Saya sudah selesai berpura-pura ini baik-baik saja. Ruangan langsung ricuh. Suara-suara naik, kursi bergeser keras. Seseorang berteriak nama saya. Tapi saya sudah berjalan menuju pintu. Kalung perak ibu saya hangat di dada. Kalung yang mereka minta saya lepas karena tidak cocok dengan tema. 24 jam sebelumnya, saya masih orang yang berbeda. Calon pengantin yang gugup tapi bahagia, siap bergabung dengan keluarga Reza. Kini saya mengerti mengapa ibu dulu selalu bilang, kebenaran selalu muncul saat kamu paling membutuhkannya. Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu berada di posisi saya? 24 jam sebelumnya, segalanya tampak sempurna. Tapi kalau jujur, saya harus mundur lebih jauh lagi, ke saat dongeng ini dimulai. Saya bertemu Reza di toko buku bekas cerita lama di kawasan Senayan, Jakarta. Itu 2 tahun setelah ibu meninggal, dan setiap minggu saya masih datang ke sono, menelusuri punggung buku-buku yang ibu takkan pernah baca. Pagi itu saya menangis di rak puisi, memeluk kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono yang ibu paling suka. Kamu baik-baik saja, suaranya lembut, penuh perhatian. Saya mendongak, menemukan sepasang mata coklat hangat dan senyum pengertian. Bukan tatapan kasihan yang biasa saya dapatkan, tapi empati yang tulus. Reza memberikan tisu tanpa membuat ribut, lalu duduk begitu saja di lantai di sebelah saya. Saya kehilangan nenek tahun lalu, katanya pelan. Rasa kehilangan itu datang seperti ombak, yo. Apalagi di tempat-tempat yang dia cintai. Kami bicara selama 3 jam tentang kehilangan, tentang penyembuhan, tentang bagaimana aroma tertentu atau lagu lama bisa membuat kita terhuyung. Reza mengerti dengan cara yang teman-teman saya tidak pernah pahami. Dia tak pernah bilang sudah move on atau ibu pasti mau kamu bahagia. Dia hanya mendengarkan. Hubungan kami berkembang pelan, hati-hati. Reza tak pernah memaksa, tak pernah tergesa.
Dia datang membawa kopi kesukaan Soyo di hari-hari berat, ikut nonton film lomo kesukaan ibu, dan memeluk Soyo saat tanggal ulang tahun ibu membuat Soyo hancur. Keluarga Reza menyambut Soyo dengan tangan terbuka. Ibu Ratno memeluk Soyo dengan aroma parfum mahal, bilang Soyo persis yang Reza butuhkan. Pak Bambang bercanda bahwa Soyo membuat anaknya kurang kerja keras. Makan malam minggu di rumah mewah mereka di Jakarta Selatan membuat Soyo merasa bagian dari keluarga lagi. Lamaran datang 18 bulan kemudian. Reza membawa Soyo ke pemakaman Tanah Kusir pagi Oktober yang cerah. Daun kering berderak di bawah kaki kami saat kami berjalan ke nisan ibu. Soyo minta izin dulu sama beliau, katanya sambil berlutut di samping makam. Bu Rino, Soyo berjanji akan mencintai putri ibu seperti yang ibu inginkan. Lalu dia menoleh ke Soyo, cincin di tangan. Ibu pasti senang melihat kamu bahagia seperti ini. Maukah kamu menikah denganku? Soyo menangis. Yo. Rasanya seperti ibu mengatur momen ini dari atas sono. Tanda pertama yang salah muncul di pesta pertunangan. Ibu Ratno menarik Soyo ke samping, gelas sampahnya di tangan, matanya agak berkoco. Senang sekali Reza menemukan kamu, katanya sambil mencengkeram lengan Soyo. Kamu sudah melalui begitu banyak, sekarang kamu bisa mengganti kesedihan itu dengan keluarga kami. Mengganti. Koto itu tersangkut di tenggorokan, tapi Soyo telan. Dia bermaksud baik, koto Soyo dalam hati. Dia hanya tidak mengerti bahwa kehilangan tidak bisa diganti. Kamu belajar membawanya. Perencanaan pernikahan langsung dimulai. Ibu Ratno terjun dengan semangat yang menakutkan. Kamu butuh figur ibu untuk ini, katanya sambil membuka binder dan majalah. Soyo tersenyum dan mengangguk, bersyukur ada bantuan. Merencanakan pernikahan tanpa ibu memang terasa mustahil. Soyo tak tahu itu akan menjadi jauh lebih buruk. Perencanaan pernikahan bersama Ibu Ratno dimulai sebagai berkah dan cepat berubah jadi sesuatu yang lain. Nah sayang, katanya di sesi perencanaan pertama, menyebar kain contoh di meja makan marmer rumahnya. Soyo sudah bicara dengan manajer Hotel Shangri-La. Ballroom utama cocok sekali untuk pernikahan musim kemarau. Sebenarnya, Soyo mencoba pelan, Reza dan Soyo memikirkan taman bunga di Bogor. Ibu dan Soyo dulu sering. Oh tidak, manis. Terlalu banyak serangga dan foto-fotonya jelek karena cahaya matahari terlalu keras. Dia melambaikan tangan yang dimanikur dengan santai. Percaya sama Soyo, Soyo sudah merencanakan puluhan acara. Hotel Bintang 5 adalah pilihan paling beradab. Reza meremas tangan Soyo di bawah meja. Ibu paling tahu soal ini, sayang. Pola itu cepat terbentuk. Setiap usul Soyo selalu disambut senyum merendahkan dan alternatif yang lebih baik. Ide-ide Soyo manis tapi tidak praktis, atau indah tapi tidak sesuai standar keluarga mereka. Bunga menjadi pertarungan pertama yang sesungguhnya. Soyo mau pakai bunga melati di buket. Soyo bilang ke florist yang Ibu Ratno paksakan. Itu bunga kesayangan ibu. Ibu tanam sendiri di halaman rumah kami. Hidung Ibu Ratno mengerut. Bunga melati. Sayang, itu terlalu seperti pemakaman. Kita butuh mawar, anggrek, bunga yang bagus di foto, yang punya makna bahagia. Kematian tidak punya tempat di pernikahan, potongnya, nodo tajam di balik lapisan madu. Kita merayakan awal baru, bukan tenggelam di masa lalu. Florist melihat kami bergantian dengan gelisah. Reza sibuk scroll ponsel, seolah tak mendengar. Reza, Soyo meminta dukungan. Dia mendongak, terganggu. Oh, ibu benar, sayang. Kita mau bunga yang ceria. Bunga ceria? Seolah bunga melati yang membawa kenangan ibu adalah sesuatu yang sedih. Pembahasan meja kenangan lebih parah lagi.
Saya tunjukkan foto dari Pinterest, meja kecil dengan foto-foto orang yang sudah diodo. Tulisan sederhana, kami tahu kamu pasti ingin odo di sini seandainya surga tak begitu jauh. Tidak boleh sama sekali. Ibu Ratno mendorong ponsel kembali ke saya seperti barang kotor. Pemujaan orang mati di pernikahan anak saya? Opo koto orang? Bukan pemujaan, ini penghormatan, protes saya. Banyak pernikahan. Banyak pernikahan bukan pernikahan keluarga Aditya. Pak Bambang masuk ruangan, menangkap ujung percakapan. Kita tidak akan ubah resepsi jadi upacara pemakaman. Ini cuma satu meja kecil. Sampai mana lagi? Besok kamu minta kursi kosong untuk almarhum atau lepaskan kupu-kupu itu yang norak. Ini perayaan, bukan sesi memanggil arwah. Reza akhirnya angkat muka dari ponsel. Mungkin kita taruh foto di ruang depan gereja saja. Kompromi. Saya menatapnya. Foto tersembunyi di ruang belakang adalah kompromi menurutnya. Ibumu sudah diodo, sayang, koto Ibu Ratno dengan suara lembut pura-pura ibu. Lebih cepat kamu terima itu dan fokus pada keluarga baru, semakin bahagia kamu. Kami sekarang keluargamu. Malam itu saya menangis di kamar mandi agar Reza tak dengar. Saya bilang dalam hati mereka tidak sengaja jahat. Mereka hanya tidak mengerti. Keluarga kaya punya tradisi berbeda. Tapi saat jari saya menyentuh kalung ibu, satu-satunya yang tak bisa mereka ambil, saya tak bisa hilangkan perasaan bahwa odo yang sangat salah. Saya selalu pikir saya mengenal Reza. Penuh kasih, sabar, pria yang duduk di lantai toko buku dan memberi tisu saat saya menangis. Tapi saat pernikahan semakin dekat, saya mulai ragu apakah pria itu pernah benar-benar odo. Perubahannya halus di awal. Di makan malam bersama orang tuanya, dia memotong bicara saya, menyelesaikan kalimat saya dengan versi yang lebih menyenangkan mereka. Kami memikirkan upacara, saya mulai. Dengan cara tradisional, seperti bapak dan ibu, potongnya, melempar pandangan yang jelas bilang jangan sekarang. Sendirian nanti saya konfrontasi. Kenapa kamu jadi orang lain di depan mereka? Apa maksudmu? Dia tertawa, menarik saya peluk. Kamu cuma stres soal pernikahan. Stres pernikahan, alasan untuk segalanya. Saat saya menangis karena Ibu Ratno mengganti resep ibu untuk makan malam praresepsi, itu stres pernikahan. Saat saya kesal karena Pak Bambang bertanya apakah gaun saya cukup modern untuk pengantin Aditya, itu stres pernikahan. Baru saat pembicaraan warisan saya melihat sesuatu yang benar-benar mengganggu. Kami sedang review keuangan, siap gabung rekening setelah pernikahan. Warisan kecil dari ibu tercantum di daftar aset. Rencana opo kamu dengan uang itu? Tanya Reza terlalu santai. Saya belum yakin, aku. Sebagian saya ingin tabung untuk pendidikan anak-anak kita nanti. Ibu pasti suka itu. Ekspresinya mengeras. Kita tidak perlu pisahkan dana begitu. Orang tua saya sudah siapkan trust besar untuk cucu-cucu. Saya tahu, tapi ini dari ibu saya. Penting agar anak-anak tahu uang itu. Uang dari nenek yang sudah meninggal, nodo suaranya tiba-tiba keras. Kenapa membebani mereka dengan itu? Saya menatapnya terpono. Membebani dengan pengetahuan bahwa ibu saya mencintai mereka sebelum mereka lahir. Kamu tahu maksud saya? Dia mundur melihat wajah saya. Ini hanya odo terlalu banyak emosi di uang itu buat kamu. Tentu saja odo. Itu satu-satunya yang tersisa dari dia. Dan kamu tidak pikir itu tidak sehat. Suara Reza terdengar seperti hafalan, seperti mengulang pendapat ibunya. Selalu bergantung masa lalu. Mengingat ibu bukan bergantung masa lalu, suara saya gemetar. Lihat, dia menghela napas, mengusap pelipis.
Yang saya katakan, setidaknya uang orang tua saya datang tanpa rasa bersalah, tanpa pengingat terus-menerus tentang kehilangan. Bukankah itu lebih baik buat anak-anak kita? Ruangan seperti miring. Bersalah? Itukah yang dia pikir warisan ibu saya? Saat itu saya melihatnya jelas. Bukan pria yang menghibur saya di toko buku, tapi seseorang yang merasa kesedihan saya merepotkan, memalukan, seseorang yang ingin saya simpan kenangan ibu seperti baju lomo yang sudah ketinggalan zaman. Kamu tidak mengerti, bisik saya. Benar, dia setuju, mencium kening saya dengan gaya merendahkan. Mungkin saya memang tidak mengerti. Tapi kenyataan mengerikan adalah, saya mulai mengerti dia dengan sempurna. 7 hari sebelum pernikahan, segalanya berakselerasi, seperti topeng yang meluncur semakin cepat, memperlihatkan wajah asli di baliknya. Keluarga Aditya berkumpul untuk tasting menu terakhir di hotel mewah mereka. Pak Bambang sudah 3 gelas cot, memimpin percakapan dengan kerabat jauh. Saya duduk diam di samping Reza, berusaha tersenyum saat membahas rangkaian bunga yang bukan pilihan saya dan musik yang tidak saya suka. Satu lagi yang harus disyukuri, umum Pak Bambang sambil menepuk bahu Reza, calon pengantin kita ini yatim piatu. Hanya 1 set mertua, bukan 2. Pintar sekali, nak. Mejo langsung meledak tawa. Bahkan Reza ikut tertawa, meski dia tampak agak tidak nyaman. Bapak, gumamnya. Kurang sopan. Tapi dia tersenyum dan tidak membetulkan. Tidak mengingatkan siapapun bahwa saya bukan yatim piatu. Ayah saya masih hidup, duduk di meja lain karena Ibu Ratno memisahkan keluarga inti dari tamu sekunder. Saya permisi, tangan gemetar saat lari ke toilet. Yatim piatu. Dia panggil saya yatim piatu, seolah kematian ibu adalah kenyamanan, seolah duka saya bahan lelucon. Malam itu, saat Reza mandi, ponselnya terus menyala notifikasi. Adiknya Andi mengirim pesan cepat soal rencana pesta bujang. Saya tak sengaja lihat, tapi saat meletakkan ponsel di nakas, nomor saya muncul. Saya scroll ke atas, jantung berdegup. Andi, dia masih ngotot soal meja kenangan di pernikahan. Reza, sedang saya urus. Ibu mau tutup total. Andi, semoga berhasil ya, bro. Mommy is sweet seumur hidup. Reza, asal dia tidak nangis lagi pas ijab kabul. Memalukan banget di rehearsal kemarin. Saya menatap layar, mual naik. Kemarin di gereja saya menangis, terlalu kewalahan karena ibu tak ada di momen yang seharusnya dia saksikan. Reza memeluk saya, hapus air mata, bisik dia mengerti. Ternyata dia tidak mengerti. Dia malu. Saya letakkan ponsel pelan, dunia saya hancur tanpa suara. Keesokan harinya, saya mengemudi ke rumah bapak. Saya tak rencana cerita, tapi tatapan lembut ayah saya mematahkan tekad. Bapak, bisik saya rasa saya membuat kesalahan besar. Dia pegang tangan saya dengan tangan kasar kerjanya. Ibumu pasti mau kamu bahagia, nak. Itu satu-satunya yang dia inginkan. Tapi kalau saya tidak bahagia, kalau saya cuma takut sendiri. Moto bapak berkoco. Ibumu tidak mau ini buat kamu. Dia mau seseorang yang menghargai setiap bagian dirimu, termasuk cinta kamu pada dia. Reza bilang saya terjebak di masa lalu. Bapak geleng kepala pelan. Orang yang tepat akan mengerti bahwa masa lalu adalah bagian dari kamu, bukan sesuatu yang harus dihapus. Saya pulang dengan foto pernikahan ibu di kursi penumpang. Senyum ibu seperti peringatan diam yang akhirnya saya dengar. Pagi makan malam praresepsi tiba dengan simpul ketakutan di perut. 1 hari sebelum hari yang seharusnya paling bahagia, dan saya berjalan di atas telur, mengelak perasaan orang-orang yang tak peduli dengan perasaan saya. Ibu Ratno sudah atur semua,
Reso meyakinkan sambil merapikan dasi di cermin kamar. Kita tinggal datang. Soyo bahkan belum lihat rencana akhir, koto Soyo. Jam berapa Soyo harus siap beri pidato? Reza berbalik, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Soal itu ibu pikir lebih baik kamu tidak bicara. Draft kamu agak depressing. Semua soal ibu yang mengawasi dari surga, ingin odo di sini. Itu bikin semua orang down. Itu perasaan Soyo, koto Soyo pelan. Soyo tahu, sayang. Dia cium kening Soyo dengan cara merendahkan yang sudah biasa. Tapi opo perlu kamu bagikan perasaan itu ke semua orang? Bisakah kita punya satu malam yang bahagia? Seolah kenangan ibu tidak bisa berdampingan dengan kebahagiaan. Di Fenway, Ibu Ratno ubah ballroom jadi pameran warisan keluarga Aditya. Foto masa kecil Reza, pernikahan orang tuanya, milestone keluarga bertahun-tahun, tapi tidak ada satupun foto keluarga Soyo. Foto-foto yang Soyo kirimono, tanya Soyo saat Ibu Ratno mengatur staf seperti jenderal. Oh sayang, ada masalah teknis. File rusak saat dimasukkan ke slide. Sayang sekali. File itu tidak rusak. Soyo sendiri cek seminggu lalu sebelum kirim. Saat bantu pasang kartu nomor, Soyo dengar bibi Jennifer bisik ke sepupu Reza di dekat bar. Untung dia tidak pakai gaun ibunya besok. Bisik Jennifer tidak terlalu pelan. Ibu Ratno bilang kelihatan seperti baju dari pasar loak. Bayangkan pengantin Aditya pakai baju warisan. Gaun ibu. Gaun yang Soyo rawat hati-hati, ubah ukuran, dan rencanakan surprise. Gaun yang ternyata Ibu Ratno tahu dan ejek. 1 jam sebelum tamu datang, Reza tarik Soyo ke sudut sepi. Kamu cantik sekali, katanya sambil merapikan tali gaun. Matanya jatuh ke kalung ibu, liontin perak sederhana dengan berlian kecil, hadiah ulang tahun terakhir sebelum ibu sakit. Hanya satu hal, suaranya lembut tapi tegas. Ibu pikir kalung ini tidak cocok dengan gaun. Mengganggu estetika. Soyo sentuh liontin, merasakan kehadiran ibu di logam dingin itu. Ini kalung ibu Soyo. Soyo tahu, dia menghela. Tapi hanya malam ini. Lepas yo buat Soyo. Di saat itu, menatap matanya, Soyo tahu. Soyo ambil keputusan yang akan ubah segalanya. Soyo biarkan kalung ibu tetap di dodo. Makan malam praresepsi dimulai dengan toas campanye, gelas kristal berdenting di bawah lampu gantung ballroom. Soyo duduk di meja utama di samping Reza, menyaksikan Pak Bambang naik ke panggung dengan langkah percaya diri pria yang tak pernah ragu posisinya di dunia. Selamat datang semua, Pak Bambang mulai, suaranya menggema. Malam ini kita rayakan bukan hanya persatuan 2 orang, tapi perluasan warisan keluarga Aditya. Bapak dan Adi saling pandang dari meja mereka, yang sengaja ditempatkan jauh dari pusat. Saat Reza pertama kali cerita soal pacar barunya, lanjut Pak Bambang sambil memutar gelas, kami khawatir. Toh anak kami selalu unggul di segalanya. Juara kelas, kapten tim badminton sekolah, mitra termuda di kantor. Dia berhenti untuk tepuk tangan. Kami ragu apakah gadis dari latar belakang sederhana bisa benar-benar cocok di dunia kami. Pipi Soyo panas. Latar belakang sederhana. Seolah pekerjaan ibu sebagai guru dan usaha kecil bapak adalah aib. Tapi lihat dia sekarang. Pak Bambang melambaikan gelas ke arah Soyo. Hampir tak dikenali dari gadis sedih yang Reza temukan menangis di toko buku. Anak kami memang ahli memperbaiki barang rusak. Reza tersenyum di samping Soyo, meremas tangan Soyo seolah ayahnya baru beri pujian tertinggi. Ibu Ratno ambil mikrofon selanjutnya, gaun sutra bergerisik saat dia berdiri. Seorang ibu selalu bermimpi siapa yang akan dibawa pulang anaknya, mulai dia dengan senyum kaku. Awalnya Soyo bayangkan seseorang dari kalangan kami,
dia pandang beberapa wanita sosialita yang mengangguk. Tapi saya mulai menghargai opo yang pengantin bawa. Mengupgrade keluarga Aditya dengan darah baru dan semoga banyak cucu yang lanjutkan tradisi kami. Upgrade. Seolah saya update software, bukan manusia dengan sejarah dan tradisi sendiri. Dan sekarang, umum Ibu Ratno, presentasi spesial merayakan perjalanan yang membawa kita ke malam ini. Lampu redup, musik mengalun, layar besar menampilkan montase kehidupan Reza. Foto bayi, foto sekolah, liburan keluarga, Natal Aditya, wisuda Aditya, milestone Aditya. Saya tunggu bagian saya. Foto-foto yang saya kirim, masa kecil saya, ibu dan saya masak bersama, wisuda SMA dengan bapak dan ibu bangga di samping. Tidak muncul. Presentasi 20 menit berakhir dengan Reza melamar bukan di makam ibu seperti aslinya, tapi di pesta ulang tahun pernikahan orang tuanya. Semua fabrikasi. Masalah teknis, bisik Ibu Ratno saat melihat ekspresi kaget saya. Sayang sekali foto-foto kamu. Reza tepuk tangan saya asal. Mereka sudah usaha maksimal, sayang. Pak Bambang kembali ke mikrofon, sudah lebih longgar karena scotch. Dan sekarang, katanya dengan seringai yang membuat perut saya melilit, saya ingin bagi pikiran tentang anggota baru keluarga. Dia ketuk mikrofon, seringai masih di bibir. Menikah dengan Aditya bukan mudah. Kami punya standar, tradisi, harapan. Penonton tertawa sopan. Saat menikah dengan Aditya, kamu dapat paket lengkap. Koneksi kami, nomor kami, sejarah kami. Dia minum scotch lagi. Tapi bagian terbaik pilihan Reza, kita tidak perlu hadapi mertua monster. Ruangan meledak tawa. Tubuh saya dingin. Bayangkan, lanjut Pak Bambang, semakin hangat. Ibu yang suka mengatur, selalu bandingkan kalau saya yang lakukan begini. Putri saya pantas porselen lebih bagus. Putri saya butuh berlian lebih besar. Suaranya naik jadi falsetto mengejek. Reza tertawa sekarang, mengangguk. Sebaliknya, kita dapat situasi sempurna. Pengantin tanpa beban. Tanpa tradisi hari raya bersaing. Tanpa rebutan siapa yang dapat Thanksgiving. Hanya kami. Wajah bapak mengeras jadi batu. Adi pegang pisau begitu kuat sampai buku jarinya putih. Tentu saja, kita harus terima beberapa kebiasaan aneh. Suara Pak Bambang turun konspirasi. Seperti air mata terus-menerus, dia tiru usap air mata. Oh, ibu saya pasti suka kue ini. Ibu saya pasti suka bunga ini. Orang-orang yang tak pernah saya kenal tertawa terpingkal. Kerabat jauh Reza, rekan bisnis Pak Bambang, semua geli dengan ejekan paling kejam terhadap duka saya. Dan kalung itu, Pak Bambang tunjuk langsung dodo saya, ke liontin ibu. Dia pakai seperti opo yo istilahnya relik suci. Seolah kalau dilepas dia lupa wajah ibunya. Reza ikut terkekeh, pandang saya dengan ekspresi ikuti saja. Tapi serius, teman-teman, Pak Bambang angkat gelas lagi. Kita bersyukur anak kami pilih hati-hati. Pengantin tanpa ibu seperti perahu tanpa jangkar. Jauh lebih mudah dikemudikan ke arah yang kita mau. Ibu Ratno usap moto, air moto geli mengalir. Saudara Reza pukul meja puas. Saya duduk membeku, tak bisa proses kekejaman yang disengaja. Ini bukan celaan tak sengaja. Ini penghinaan terorganisir. Ini hiburan dengan biaya luka paling dalam saya. Dan Reza, pria yang memeluk saya di malam-malam duka, yang melamar di makam ibu dengan janji pengertian, tertawa paling keras. Sesuatu hancur di dalam saya saat itu, sesuatu yang tak bisa diperbaiki. Saat Pak Bambang lanjut cerita tentang sentimentalitas berlebih saya rasakan ketenangan aneh turun. Ini siapa mereka? Ini siapa dia?
Dan akhirnya saya tahu persis siapa yang harus saya jadi. Ibu Ratno bangkit dari kursi, gelas di tangan, nyonya rumah sempurna siap beri penutup. Matanya berkilat jahat, hampir tak ditutupi tawa. Sebelum akhiri malam indah ini, umumnya, saya punya hadiah spesial untuk calon pengantin. Dia keluarkan kotak kecil dibungkus kertas mahal. Sesuatu untuk bantu masa penyesuaian. Saya buka pelan, sadar semua mata tertuju. Di dalamnya kartu nama. Dokter psikolog duka, nama lengkap. Untuk masalah ketergantungan tidak sehatmu, jelas Ibu Ratno cukup keras agar semua dengar. Supaya kamu akhirnya move on dan jadi istri yang pantas untuk anak saya. Reza condong, napas panas di telinga saya. Mungkin sekarang kamu bisa benar-benar lepas, bisiknya. Besok tentang kita, bukan ibumu. Ruangan hening, menunggu reaksi saya, menunggu air mata, menunggu penyerahan, menunggu gadis rapuh yang mereka harapkan. Sebaliknya, saya berdiri. Tangan saya tak gemetar lagi. Suara saya tak goyah. Saya sudah dengar kalian hina kenangan ibu saya selama 20 menit, kata saya, setiap kata jelas dan tajam. Saya lihat kalian tertawa atas duka saya seperti punceline lelucon. Seringai Pak Bambang goyah. Senyum Ibu Ratno membeku. Kalian sudah buat sangat jelas siapa kalian malam ini, lanjut saya. Dan saya akhirnya sadar siapa saya. Saya berbalik hadap Reza langsung. Saya putri ibu saya, dan dia ajari saya tak pernah terima orang yang tak menghargai harga diri saya. Sayang, tunggu. Reza raih lengan saya. Itu cuma bercanda. Tidak, kata saya pelan. Bercanda itu lucu. Ini kejam. Disengaja kejam. Saya letakkan cincin pertunangan di meja dengan denting lembut. Besok tidak ada pernikahan. Ruangan meledak. Suara Ibu Ratno melengking potong kekacauan. Kamu tak bisa begini. Kamu tahu berapa yang sudah kami keluarkan? Malu besar. Malu, ulang saya. Malu karena watak asli kalian terbongkar. Yo, pasti tidak nyaman. Bapak sudah di samping saya, tangannya di bahu saya. Adi berdiri di sisi lain, tembok dukungan diam kalian harus malu, kata bapak sederhana. Istri saya pasti sambut kalian dengan tangan terbuka. Dia akan cintai kalian seperti anak sendiri, dan ini cara kalian hormati kenangannya. Saudari Reza mendekat lewat keramaian, menyelipkan sesuatu ke tangan saya. Maaf, bisiknya. Mereka lakukan ini juga ke mantan Reza. Seharusnya saya peringatkan kamu. Saya berjalan ke pintu, kepala tegak, kalung ibu berkilat. Di belakang saya terdengar Reza berusaha jelaskan panik, protes marah orang tuanya. Tapi di depan saya ada sesuatu yang lebih baik. Kebebasan, harga diri, keyakinan bahwa di suatu tempat ibu bangga. Kamu baik-baik saja, nak, tanya bapak saat kami melangkah ke udara malam Jakarta yang sejuk. Saya sentuh liontin ibu, merasa lebih kuat dari berbulan-bulan ini. Sekarang iya, kata saya. Dan untuk pertama kali sejak bertemu Reza, itu benar-benar nyata. Saya pulang ke rumah bapak malam itu, kalung ibu masih di leher, gaun praresepsi masih melekat. Besok pagi berita sudah menyebar di grup keluarga besar. Teman-teman menelepon, beberapa marah atas nama saya, beberapa lega. Saya tak peduli. Untuk pertama kali dalam 2 tahun, saya merasa ringan. Seperti ibu akhirnya bisa istirahat tenang karena anaknya tak lagi terjebak di tempat yang salah. Reza mengirim puluhan pesan. Ini cuma salah paham. Ibu minta maaf. Kita bisa bicara. Saya blok semua. Warisan kecil dari ibu tetap milik saya, tak disentuh. Rumah kecil yang ibu tinggalkan akan saya renovasi,
tanam lagi bunga melati di halaman seperti dulu. Bulan-bulan berikutnya, saya kembali ke toko buku cerita lama setiap minggu. Kali ini tanpa air mata. Saya baca puisi untuk ibu, bisik cerita hidup baru. Saya temukan kekuatan yang ibu tanamkan sejak kecil. Jangan pernah takut sendirian kalau itu berarti tetap setia pada diri sendiri. Reza menikah dengan gadis lain 6 bulan kemudian. Keluarga Aditya tetap megah, tapi gosip beredar bahwa pengantin baru mereka juga punya masalah ibu. Saya tersenyum pahit saat mendengar. Karma memang berputar. Saya bahagia. Bekerja sebagai guru seperti ibu, mengajar anak-anak menghargai keluarga dan masa lalu. Adi dan Bapak Odo di sisi saya setiap hari. Dan kalung perak itu masih saya pakai setiap hari. Bukan relik, tapi jangkar. Pengingat bahwa cinta ibu lebih kuat dari segala penghinaan. Jika ada pelajaran dari mimpi buruk pernikahan ini, itu adalah jangan pernah biarkan siapapun membuatmu malu atas cinta pada orang yang sudah tiada. Karena ibu-ibu seperti Bu Rino tak pernah benar-benar pergi. Mereka tinggal di kalung, di bunga melati, di hati anak yang berani berdiri. Dan saya berdiri. Tegak. Bebas. Akhirnya.